Baru-baru ini Tengku Zulkarnain mencuitkan sesuatu yang lucu. Ikuti perkembangan isu fresh. Apakah zaman sekarang penyakit dusta itu menurun dari kakek ke bapak terus ke anak? Adakah masyarakat sekarang suka pada keturunan pendusta? Monggo dijawab. Tulisnya di akun Twitter pribadinya. Ini pasti ada kaitannya dengan pernyataan Anies yang tengah viral akibat pengakuannya sebagai orang Jawa Tulen asal dari Yogyakarta. Tapi kita tahu, cuitan Tengku Zul ini jelas bukan ditujukan untuk menyerang Anies karena Anies adalah tokoh politik yang selalu dibela dan dibanggakan olehnya. Kalau menurut media yang memberitakan ini, cuitan Tengku Zul tersebut mungkin berkaitan dengan kabar soal anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming yang mendapat dukungan banyak partai untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Kabarnya, Gibran pernah berkata kepada media bahwa dirinya baru akan terjun ke dunia politik 20 tahun lagi. Kita nggak tahu apakah memang nyindir Gibran atau tidak. Bagaimana dengan sebutan kakek? Ya oke lah, tidak apa-apa karena bukan itu yang menjadi pokok pembahasan utama. Masalahnya, banyak respon yang lucu dan mengarah ke Anies bahkan ke dirinya sendiri. Salah satunya adalah yang dicuitkan oleh salah seorang netizennya, yang ngaku-ngaku turunan partai Arab, terus turunan Kuningan, terakhir jadi turunan Jogja. Dosa nggak tat? Tulis salah satu akun pengikutnya. Cuitan lainnya juga menuliskan, keturunan pendusta seperti gak bener idola anda ya. Dah jelas-jelas keturunan Arab Yaman asli, malah berdusta ngaku wong Jawa Tulen. Cuitan lainnya yang tak kalah pedas adalah, ada yang bilang tolak reklamasi, rumah DP 0, Sunatullah air dialirkan ke tanah bukan di laut, OKOC, naikkan PBB, izinkan demo, bansos COVID-19 gak sanggup tapi triliunan buat ormas dan sebagainya. Rusuh warganya, nyungsep kotanya. Ustadz politik dan dadakan pun menyukainya. Bahkan Tengku Zul sendiri pun kena sasaran juga. Ada yang men-share soal beberapa cuitan bohong yang pernah dibuat orang ini. Bahkan ada yang menyindir soal ijazah. Sebaiknya, terlepas dari siapapun yang menjadi objek sindirannya, kalau mau menyindir orang lain dusta, ngaca dulu dong. Kita tidak tahu persis siapa yang dia maksud, tapi semua itu bisa berpaling ke dirinya dan kelompok yang dia bela seperti contoh tadi. Mari kita tambahkan, mumpung pembahasannya masih seputar dusta. Bagaimana dengan pemuka agama dadakan, yang mana agama dijadikan sebagai perisai untuk menutupi segala dusta yang dibangun dan disebarkan kepada pengikutnya yang rata-rata kaum sumbu pendek, yang tidak bisa berpikir dengan jernih, berpenampilan sebagai seorang yang religius tapi tidak mempunyai landasan hukum agama yang mumpuni, dan sukanya provokasi dan membuat pernyataan yang menimbulkan keresahan dan perpecahan. Itu juga salah satu ciri seorang pendusta. Bagaimana pula dengan dusta yang dibuat oleh kelompok parasit penjual agama yang mengaku cinta NKRI dan membuktikannya dengan melakukan aksi demo bela Pancasila dan ganyang komunisme, tapi diam-diam mengubah negara ini menjadi berbasis khilafah. Bukan hanya pendusta, tapi mereka ini silahkan Anda tebak sendiri. Mereka memakai jubah agama tapi bermain politik di dalamnya. Munafik bukan? Bagaimana pula dengan dusta yang ini? Dibilang tamu istimewa raja, diundang umroh, dapat fasilitas visa tinggal unlimited, kebutuhan hidup dipenuhi oleh kerajaan, dipinjamkan pesawat jet pribadi untuk pulang kampung, bahkan disebut memiliki kesaktian yang hebat, aura putih terang terpancar dari tubuhnya. Ternyata semua itu cuma drama murahan. Ketahuan ternyata tinggalnya bukan di hotel mewah, overstay dan kena denda. Mau pulang tak bisa pulang, menyalahkan pemerintah tapi juga merenggek minta dipulangkan. Coba katakan, ini dusta atau kejujuran? Dan satu lagi deh biar komplit. Bagaimana dengan yang ngakunya mau jalan kaki dari Jakarta ke Jogja atau Jogja ke Jakarta? Kalau mau bicara soal dusta-dustaan, silahkan kalau sendiri sudah merasa suci dan bersih dari noda dusta. Jejak digital bisa membuktikan itu. Tapi tiap kali ada cuitan baru selalu saja menjadi objek sindiran dan kritikan pedas. Tahan banting juga orang ini. Saludah,
Mungkin dia ini bakal rapuh kalau tidak bikin cuitan sendirian sehari saja. Bagaimana menurut Anda?